Kembali lagi di segmen ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai. Kamu tahu kekurangan temanmu? Tahu. Kekuranganmu? Nggak tahu. Aku pernah dengarnya. Jadi, aku dulu pernah belajar psikologi. Bukan belajar full, jadi kuliahku itu ada satu mata kuliah yang itu belajar psikologi. Nama mata kuliahnya itu pengembangan kepribadian. Dulu si dosenku ini pernah bilang gini, kita tuh harus berpikir positif terus. Apapun yang terjadi harus berpikir positif, nggak boleh berpikir negatif. Jadi kayak berpikir negatif itu udah nggak usah dilakuin. Apapun yang terjadi bukan jangan dilakuin. Itu betul. Jadi positif terus pokoknya. Ya boleh. Nggak boleh pikir negatif sama sekali nggak boleh. Ya, Jadi tapi nggak sama sekali gini. Pikiran positif boleh, tapi harus waspada. oh bukan negatif, waspada. Waspada maksudnya gimana? Memikirkan skala kemungkinan yang terjadi. Kalau misalnya nih ada orang celingak-celinguk di depan rumah, kita berpikir positif. Berpikir Oh positif, mungkin tapi dia tetap waspada. mungkin dia kurir paket gitu kan. Terus dia bobol gembok, oh mungkin dia nyoba kunci. Enggak, itu tuh udah Udah lewat. lewat kali. Tidak kan berpikir Udah positifnya terlalu gitu. ini. Berarti waspadanya kayak misalnya kalau aku berpikir positif, apa yang bakal terjadi seperti itu? Kalau berpikir positif itu menurutku akan mengeluarkan energinya di kita itu juga positif. Nah terus dosenku juga pernah bilang gini nih. Kan waktu itu aku presentasi nih, aku sempat menjelaskan, ini mungkin umum ya, banyak orang yang tahu. Kalau laki-laki itu menggunakan 99% akal atau pikiran, wanita itu menggunakan 1% pikiran. Itu dosenku marah. Kenapa? Dia bilang, loh maksudmu apa ngomong gitu? Beneran ini, beneran. Kejadiannya beneran, loh maksudmu apa ngomong gitu? Dia bilang, karena apa? Dosenku perempuan. Dosenku bilang ini, loh maksudmu apa ngomong gitu? Bilang, jadi kamu pikir kita ini perempuan nggak punya otak? Dia bilang, beneran, aku nggak bohong, aku nggak ingat. Maksudmu kita ini perempuan nggak punya otak, nggak punya pikiran, kita nggak bisa mikir. Digituin aku sama dosenku. Pokoknya dosenku langsung nyamber, maksudmu apa ngomong gitu? Kamu pikir kita juga punya kali, pikiran dia gitu kan, kita juga punya. Terus dia tuh menceritakan, aku nggak tahu nih ceritanya ngarang apa benar. Dia bilang gini, pernah ada satu penelitian, dia gantian dia nyeramain aku. Padahal aku yang presentasi. Dia bilang, pernah ada satu penelitian, seorang wanita sama laki-laki itu dimasukin ke tempat yang berbeda. Laki-laki disuruh ngurus bayi, perempuan disuruh ngangkut barang, kayak barang-barang gede, pakai ini forklift. Nah, pas dari penelitian itu ternyata si perempuan itu menang. Dia seakan-akan kayak nggak terima loh aku perempuan dikatain nggak punya otak. Soalnya apa? Ketika laki-laki disuruh ngurus bayi, dia malah emosi. Itu artinya dia pakai perasaan kayak, aduh aku harus ngapain sih, bilang. Anaknya nangis, waduh aku harus ngapain. Akhirnya emosi si cowok. Si cewek karena dia dikejar target, kayak misalnya kamu harus menyelesaikan ini, angkat ke sana, kayak gimana caranya gitu. Akhirnya si ceweknya berpikir gitu. Jadi dia membantah presentasiku. Dia seakan-akan kayak marah kalau, iya aku nggak terima kamu bilang cewek itu nggak punya otak gitu. Itu betul nggak menurut? Kalau menurutku sih nggak bisa dipresentasikan segitu juga ya. Maksudnya tidak semua orang tidak bisa dipresentasikan kayak gitu, laki-laki menggunakan pikiran 99% dan perempuan sebaliknya gitu. Mungkin dari beberapa hal aja, mungkin misalnya percintaan. Dalam hal percintaan gitu, mungkin ada yang berpendapat seperti itu, bahwa laki-laki lebih cenderung ke pikirannya, yang perempuan cenderung ke perasaan. Berarti tergantung situasinya. Situasinya apa nih? Konteksnya. Ya, konteksnya apa? Situasinya seperti apa? Nggak bisa digeneralisasikan semua hal. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan orang-orang. Mau penelitian denganku? Ini kayaknya yang ngajak penelitian ngomong di sini. Mungkin dia yang nanya. Cukup sekali aja. Mungkin dia yang nanya. Apa bintang tamu jomblo apa enggak? Terus dia nawarin mau penelitian apa enggak? Modus. Spill cowok idamannya dong, Mbak. Kali aja bisa dicarikan Mas Hendy. Kan tadi udah dijawab ya? Oh, enggak, beda. Ini kan cowok idaman. Cowok idaman, kalau tadi kan jomblo apa enggak? Iya. Cowok idamannya kayak gimana? Secara garis besar aja. Apakah harus psikologi juga? Enggak sih. Yang penting apa ya? Penting cowok. Iya, penting cowok. Terus? Udah gitu. Masa iya cowok banyak. Coba tuh habis ini kan, habis kamu nge-spill, banyak yang nge-DM kamu. Masih jomblo enggak? Assalamualaikum kabar aja gitu. Enggak punya kriteria sih. Enggak punya kriteria. Biasanya sih aku lebih nyambung sama orang yang lebih tua dari aku sih. Lebih tua. Nyambung doang kan, bukan kriteria kan tapi kan. Iya, salah satu hubungan yang baik itu kan harus nyambung komunikasinya. Oke. Anda nggak punya tinggi badan di atas rata-rata dari cewek pada umumnya. Biasa aja. Susah nggak cari cowok yang misalnya kamu nih dapat cowok tapi ternyata kalau dari akunya sih biasa aja. Tapi nggak tahu. Dari cowok mungkin cowoknya yang minder ya. Mungkin cowoknya minder yang waduh kok si cewek lebih tinggi dari aku nih, akhirnya yaudah nggak jadi gitu. Padahal kan biasa aja. Iya biasa aja. Biasa aja padahal. Ini yang nanya si Hesti Rayu dia biasa aja juga.
cowoknya aja yang minderan. Gary Sally 23. Bagaimana jika memaksakan anak yang menjadi profesi yang berlawanan dengan yang diinginkan? Misalnya ada anak, dia pengen jadi dokter, jangan, kamu jadi polisi aja gitu. Ini dari sisi apa ini? Dari kamu pokoknya nanya ke kamu, dari aku nggak bisa jawab. Sisi aku pribadi ya, aku kan ya juga belum punya anak ya. Tapi kalau menurut aku sebagai anak, yang pernah kalau terjadi. Sebagai anak, kalau dipaksakan seperti itu, apapun yang dipaksakan itu nggak enak. Nah, jadi lebih baik bebaskan anak itu, tapi tetap dipantau, nggak kamu harus gini, kamu harus gini. Kadang kan banyak tuh orang tua tuh kayak gini, lihat tetangganya nih, tetangganya jurusan apa ya, misalnya jurusan teknik mesin tuh, dia tuh kerja di PT ini misalnya. PNS, kamu harus jadi PNS gitu ya. Udah kamu masuk jurusan teknik mesin aja biar bisa kerja situ. Padahal anaknya nggak suka teknik mesin gitu kan. Ya kalau menurutku itu pola asuh yang kurang tepat. Pola asuh itu ada 3, terlalu menekan, terlalu membiarkan, dan yang ketiga demokratis. Demokratis itu gimana maksudnya? Jadi demokratis itu kita diibaratkan pegang telur. Pegang telur itu kan harus hati-hati ya. Tapi dan kalau misalnya kita terlalu menekan juga nanti telurnya pecah. Kalau kita membiarkan juga dia jatuh. Jadi harus dipegang dengan benar ya, dengan baik. Berarti untuk kalau misalnya anaknya mau jadi ini ya udah jalanin, asal itu sesuatu yang benar dari kamu bilang kan. Tapi dari yang kamu bicarakan tadi, yang soal orang tua demokratis tadi, itu ada yang terjadi di kehidupan nyata loh. Ini contohnya nih. Anaknya gagal dari Tribun News nih. Anaknya gagal di pemilihan ketua kelas. Ibu ini lapor ke Kementerian Pendidikan. Aku nggak tahu, tapi fotonya ini foto baju SMP. Maksudnya, emang kenapa kalau nggak jadi ketua kelas? Apakah nggak dapat tunjangan gitu kan? Nggak mungkin juga. Terus kenapa laporan langsung ke kementerian? Kok langsung ke yang paling tinggi? Kan bisa ke kepala sekolah atau tetangganya? Tetangganya ibunya kan deket. Kebetulan iya bisa jadi menteri atau mungkin ya punya orang dalam gitu kan. Tapi kok kenapa? Ini kan ketua kelas itu, bukan ketua desa, ketua RT bukan. Ini cuma ketua kelas, maksudnya masa anaknya nih pulang-pulang nangis gitu kan. Kenapa anak nangis? Siapa yang mukulin kamu? Nggak ada. Udah. Terus kenapa nangis? Aku nggak kepilih jadi ketua kelas. Kurang ajar. Ayo kita lapor ke kementerian. Masa sampai langsung ke yang paling atas gitu. Tapi ini menurutku gimana nih, seorang ibu yang optimis kayak anaknya jadi ketua kelas, hanya sebuah ketua kelas, terus habis itu dia gagal, akhirnya ibunya lapor langsung ke Kementerian Pendidikan. Kayaknya nih tahun 2019 nih Kementerian Pendidikan itu Pak Muhajir. Pak Muhajir. Gimana menurutmu, itu bener nggak? Nggak masalah tak? Ya itu masalah. Oh masalah. Masalah lah. Dari kita lihat dari keputusan orang tuanya ya untuk kalau dilihat sekilas tanpa cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu ya sebaiknya seharusnya ibunya nggak kayak gitu. Nggak sampai ngelapor ke kementerian. Maksudnya buat apa? Lapor polisi. Terus kok apa ya? Atau ini kan gini nih, kalau kita lihat gambarnya, dia kan modelnya kayak TPU gitu kan. TPU nyoblos gitu loh. Iya. Mungkin ibunya bisa minta hitung ulang. Atau mungkin tim sukses anaknya nggak terlalu koar-koar gitu kan. Ini teman saya gitu. Bisa minta hitung ulang gitu kan, atau dibawa ke MA. Coba hitung ulang ada kecurangan nggak gitu. Biasanya gitu.